ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore. Masih semangat? Baik, Bapak Ibu, kalau masih semangat. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat 1, lompat ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15. Bacakan sudah semuanya dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 1, lompat ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan ayat 1 tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bahwa Kristus telah memerdekakan Anda dan saya ketika Yesus mati di kayu salib. Segala kutuk, segala hal yang mengikat kita telah ditaklukkan di dalam pengorbanannya di kayu salib itu. Sehingga yang harusnya Bapak Ibu Saudaraku, kebinasaan dan kegelapan itu menjadi bagian kita. Dalam perbudakan itu, maka kita dipulihkan dan kita dimerdekakan dan kita untuk ditempatkan di tempat di mana terangnya yang ajaib. Maka Alkitab tadi mencatat supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita karena berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh. Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman sahabat semuanya, untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan ini bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kita berdiri teguh artinya Bapak Ibu tidak tergoncangkan, tidak tergoyangkan di tengah masalah, di tengah himpitan, di tengah tekanan hidup, di tengah tekanan ekonomi, di tengah mungkin Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi, di tengah pergumulan rumah tangga, di tengah himpitan-himpitan yang menerpa hidupmu, mungkin susah bayar ongkos kuliah, mungkin banyak hal yang kau alami di tengah kehidupan papa dan mamamu, saudaraku yang kekasih, maka setiap problema itu engkau harus sadar bahwa engkau sudah merdeka. Engkau sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, maka Alkitab mencatat engkau jangan goyah. Berdirilah. Seorang militer Bapak Ibu Saudaraku. Militer. Seorang tentara, seorang prajurit. Ketika dia ditempatkan untuk tugas, kalau boleh memilih, Tuhan, kalau boleh aku ada di Jakarta sajalah. Tapi saya, penempatan penugasan itu langsung ditempatkan di Papua. Ketemu dengan pasukan, apa di Papua itu? Apa? PPM, OPM. Bayangkan itu, ditempatkan di Papua. Orang tua terus berdoa.
Dia pun Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa bilang begini. Dan bolehkah dan minta saya jangan di Papua, tempat lain aja. Apa jawabannya ketika ditempatkan di Papua? Siap! Apapun, siap! Apapun, siap! Selalu siap. Selalu sih. Kita yang sudah merdeka. Hari Sabtu doa puasa. Banyak alasan. Hari Minggu ibadah. Capek, Pak. Banyak urusan, Pak. Padahal engkau tidak sadar. Engkau lebih daripada prajurit yang ada sekarang. Karena Anda dan saya semua adalah Kopassusnya Tuhan, yaitu komando pasukan Kristus. Sadar enggak Anda adalah Kopassus? Hah? Halo? Mana ada Kopassus Bapak Ibu cemen? Tidak ada! Tidak ada Kopassus memberikan satu alasan pun untuk berkata untuk tidak bisa. Kopassus itu apalagi Kopassus dari seluruh pasukan-pasukan yang ada di militer. Maka Kopassuslah pasukan yang paling elit dan paling Kopassus. Dia tidak tergoyahkan. Jalan. Ayo, jalan. Siap, siap, siap. Tapi ada tentara. Mau begini pun susah. Kan harusnya begini. Dia buat gimana? Gini ya. Benar ya? Susah juga saya. Mau buat salah itu susah. Kalau orang sudah merdeka mau buat salah itu susah. Katakan sebelah kiri kanan. Kalau orang sudah merdeka mau buat salah itu susah. Amin. Baru ketemu hari ini. Kalau orang sudah merdeka mau buat dosa itu susah. Tapi kalau Anda belum merdeka, yang ada apa? Anda capek, Pak. Banyak urusan, Pak. Ini pekerjaan, Pak. Saudaraku, seorang prajurit, dia akan berdiri. Siapa yang mau bertanya? Kata komandannya. Saya Dan, siap Dan. Boleh bertanya Dan? Silakan. Dan sebelum ditugaskan, bolehkah izin? Izin mau kemana? Siap Dan. Ketemu pacar. Dibolehin Bapak Ibu. Habis dari itu berangkat. Tugas di sana tidak lagi memusingkan tentang hidupnya, tidak lagi memusingkan tentang nyawanya. Seperti apapun perjalanannya, dia sudah pertaruhkan seluruh hidupnya, dedikasikan kepada negara, bangsa dan negara, itu Republik Indonesia. Maka banyak orang yang gugup di sana. Kita pun Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah memilih hidup dengan Kristus, kita tidak lagi memusingkan tentang apapun itu. Memang kita harus bekerja, tetapi dengarkan baik-baik. Dalam kerja kerasmu, Bapak akan berperkara dalam setiap apa yang Anda lakukan. Amin. Makanya jangan sampai Anda goyah ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami problema. Jangan sampai goyah, jangan sampai engkau lemah, tapi engkau harus berdiri kokoh. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, problema boleh ada, himpitan boleh ada, cobaan boleh ada. Tapi engkau harus siap, engkau harus berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan dengan hukum perhambaan. Aku bukan lagi budak dosa. Aku sudah dimerdekakan. Hai budak dosa, aku patahkan engkau dalam nama Yesus. Ya engkau berdiri dengan gagah perkasa. Kapanpun engkau disuruh diutus. Dan saya utus waktu Tuhan kepada mungkin, hei Yosua, pergi berangkat sebentar. Ada mahasiswa Unmul yang kesurupan. Yosua tidak pernah berkata begini. Maunya begini. Yosua langsung, siap Pak Gembala, tugas dilaksanakan. Sampai di sana ketemu orang yang kesurupan. Sampai yang kesurupan itu Yosua sudah mulai berbahasa roh. Sandal lama sandal. Turah besar. Mulai yang kesurupan.
Yesus ku kenal. Mati lagi. Tapi engkau tidak ku kenal. Saudaraku, kalau begini, repot sudah. Bayangkan yang kesurupan berkata begini. Ada enggak di Alkitab demikian? Ada enggak? Makanya Bapak Ibu, Anda yang Kopassus ini, persiapkan dirimu menghadapi tantangan rintangan. Satu saat engkau akan temukan orang-orang di sekitarmu yang mungkin tidak satu roh denganmu, yang mungkin mereka mengalami masalah tantangan rintangan dalam perjalanan. Maka engkau ada di sana melepaskan berkat kuasa untuk mengapa? Untuk mereka bebas dari keterikatan dosa, untuk bebas dari keterikatan ikatan-ikatan mungkin yang mereka kesurupan, yang mungkin mereka terikat dengan kuasa kegelapan. Maka engkau Kopassusnya Tuhan, engkau berkata, the name of Jesus, engkau hai setan, engkau jangan bilang begini, pas kesurupan pinter. Apa dikit-dikit, saya tuh telepon Bapak Gembala. Padahal ada karena kita sama-sama dimerdekakan dalam darah yang dalam pengorbanan ini. Amin. Roh yang sama itu ada padamu dan ada padaku. Apa bedanya? Kematian yang sama di kayu salib. Itu pula yang sama-sama kita dipulihkan dan kita ditebus dan kita ditarik dari kegelapan itu. Dengan power yang sama pula. Engkau jangan sampai tergoyah dengan apapun dalam hidup. Tidak tergoyahkan dengan apapun saat cobaan apapun. Yang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak umat Tuhan goyah dalam menghadapi rintangan, goyah menghadapi berkat-berkat yang Tuhan kasih kepadanya. Gaji kecil mengeluh, Tuhan tidak cukupi, mulai lemah. Gaji besar berbuat dosa, mempergunakan dengan hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, salah satu supir saya gajinya lumayan besar, tapi tidak terlihat. Kenapa? Karena terikat dengan dosa. Dosa apa? Ayo, kalian di sini jangan main-main. Ya, dengar baik-baik ya. Ayo laki-laki. Jangan engkau awalnya menarik, dapat 10 juta, dapat 20 juta, kau beli motor baru, mungkin kau bisa beli mobil baru. Tapi lama-kelamaan habis. Gajinya banyak, tapi tidak kelihatan. Kena judi online. Makanya sekarang lagi diberantas sama Kapolri. Judi online di mana-mana, apalagi di Kota Medan. Judi online. Saya baru tahu Bapak Ibu Saudara, judi online itu. Ini satu ruangan, itu ternyata dimonitor sama. Itu banyak karyawannya hanya untuk memonitor. Untuk Anda, di sana semua sudah disetting semuanya. Dengan sistem apa? Mereka dibuat daya tarik. Pertama Anda akan diloloskan. Seakan-akan Anda menang. Intinya Anda habis. Kalau sudah judi itu Bapak Ibu, itu namanya candu. Gajinya banyak. Jangan kau capek kerja. Pulang siang malam, kena angin Bapak Ibu Saudaraku, sambil nyetir, berangkat pagi, pulang 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, kau gajimu banyak tapi tidak terlihat. Gara-gara judi online. Halo, hai jemaat GB Karisma, yang semua yang hadir di tempat ini, jangan engkau terikat dengan judi online. Itu bukan pekerjaan itu. Percayalah, saya sudah temukan beberapa orang yang terikat dengan judi online. Saya sudah survei mereka, yang awalnya memang mereka menang. Akhirnya apa? Habis, ludes. Bahkan bukan 1 juta, 2 juta, bahkan ratusan juta. Jangan kau sia-siakan. Kau patut. Engkau yang sudah dimerdekakan dengan harga yang mahal,
Jangan kau sia-siakan perjalanan hidupmu ketika engkau dipercayakan berkat yang mungkin kecil, sedang dan besar. Pergunakanlah dengan baik setiap apa yang Tuhan percayakan untuk dipotensikan untuk semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita selanjutnya ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam. Aku kan sudah dimerdekakan, aku kan orang Kristen, aku kan orang percaya. Akhirnya saudaraku yang kekasih, Anda masih menikmati dosa. Kelihatannya Anda merdeka, tetapi sebenarnya Anda terjajah oleh kenikmatan dosa. Saya dengar pidatonya Pak MD Mahmud, betul ya? Hah? Mahmud ya? Mahmud, nah beda lagi nanti. Mahmud, Mahmud MD. Ya, betul ya? Ya. Dia berpidato di seluruh petinggi-petinggi Polri. Dia katakan demikian. Saya kutip singkat saja, karena saya putar berulang-ulang pidato. Segala sesuatu yang kau capai dengan sesuatu yang haram, yang sifatnya dosa, maka percayalah, itu tidak akan pernah bisa membuatmu damai sejahtera. Seorang hakim, dalam masa hidup pekerjaannya, dia bisa kumpulkan uang 146 miliar. 146 miliar. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apa gerangan terjadi? Dia kemana-mana dikawal karena merasa ketakutan. Tidak ada ketenangan dalam dirinya karena dia menghasilkan uang dari uang yang tidak benar. Ia sakit. Dan sakit ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau dia mau tidur harus disuntik supaya bisa tidur. Siapa yang mau dikasih 146 miliar Bapak Ibu Saudaraku? Siapa yang mau? Tapi selalu ada ketakutan. Halo? Halo? Kau mau Charles? 46 miliar? Kau selalu ketakutan? Baru habis itu sakit, gini di kursi. Mau tidur pun harus disuntik dulu. Di kursi roda. Habis itu 3 bulan istrimu masih tahan. Habis itu sudah 3 bulan kemudian tidak kuat lagi dia. Jalan sama laki-laki lain. Tapi duitmu 146 miliar. Pak Randy, mau enggak? Hah? Nggak mau. Mendingan yang begini-gini aja ya. Makanya hebat Tuhan itu dibuat kau begini. Halo, jangan seperti dengan orang lain. Enak ya hidupnya ya. Pakai perkutur, enak ya hidupnya ya. Pakai Pajero, enak ya hidupnya ya. Pakai Alphard. Coba kau tinggal sama dia. Jangan cerita sama dia. Ternyata utangnya banyak. Kelihatannya saja keren. Mendingan Anda begini naik Vespa butut. Santai. Sama istri. Habis itu makan malam di angkringan sini. Bayu, apa lagi itu? Gado-gado. Yang di sini tuh. Tek-tek. Nah, tek-teknya 13.000. Tapi kita nikmati berdua. Tanpa ada bodyguard. Amin. Tanpa ada bodyguard. Jalan kemana-mana happy. Dia peluk sama istri kita dari belakang. Pegang kuat-kuat jangan lepas. Nikmat naik Vespa lama. Nggak kredit lagi Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kredit jantungan juga kita. Nikmatilah hidup ini dengan Yesus. Kalau engkau merdeka Bapak Ibu Saudaraku, engkau tahu bahwa engkau telah ditebus. Maka engkau tidak lagi berdosa. Orang tidak diperbudak dengan dosa. Dia akan mengalami ketenangan, dia akan mengalami damai.
Apapun yang dilakukan Bapak Ibu Saudaraku, dia selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Amin. Orang yang tidak lagi menikmati dosa, dia akan hidupnya akan tenang. Tenang. Kapanpun Anda satu saat pulang dipanggil oleh Bapa, karena engkau sudah merdeka, engkau tidak perlu takut dalam menjalani hidup. Jadi saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saya berharap teman sahabat yang hadir semua yang banyak ini Bapak Ibu, jangan lagi Anda pergunakan kemerdekaan yang telah penebusan Kristus dalam hidupmu, kau gunakan lagi dalam kehidupan dalam dosa. Hai dosa, aku tinggalkan engkau. Aku tidak mau lagi diperhamba oleh engkau. Aku mau hidup dalam rasa syukur, sekalipun hari ini mungkin tidak seperti apa yang kau harapkan. Tapi apa yang ada hari ini, aku belajar mencukupkan apa yang ada. Amin. Jangan melihat orang, aduh, saya harus melakukan ini dan itu. Bagus memang. Tapi kalau kekuatanmu tidak sampai di situ, jangan mencobai Tuhan. Amin. Nikmati sajalah apa yang ada yang hari ini. Kalau engkau sudah pacar Bapak Ibu Saudaraku, waduh kalau kok pacar dia itu cantik ya, kok aku lihat. Nah, enggak usah ukur lagi Bapak. Yang cantik itu Bapak Ibu Saudaraku menurut kacamatamu, belum tentu itu yang terbaik. Tapi yang kau dapat hari ini adalah yang mungkin tidak seperti orang lain, tapi itulah yang terbaik. Ya, Yosua? Ya, jangan kau lirik lagi orang lain. Kalau kau membanding-bandingkan dengan orang lain pacarmu, lihatlah, kejatuhanmu akan dekat. Tapi kalau kau bilang begini, Dek, sudah kau yang terbaik. Christine, ya, sudah kau yang terbaik. Ius, iya Ius. Amin. Tapi kalau Yosua pas lagi berkelahi, susah ini kalau begini. Cari yang lain, lirik yang lain, dosa berkuasa dalam hidup. Syukurilah apa yang ada hari ini, yang sudah kau dapat. Dan jalanilah itu dengan rasa syukur, maka semuanya akan menjadi kenikmatan dalam hidup. Ayat 14 dikatakan. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi pagi saya sudah berbicara Bapak Ibu, orang yang merdeka adalah orang dewasa. Orang yang dewasa itu Bapak Ibu Saudaraku, kemungkinan besar dia akan mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia punya imun tubuh yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Orang yang dewasa, orang yang merdeka memiliki imun tubuh yang hebat, yang luar biasa. Salah satu adalah yaitu dia mampu mengasihi orang yang mungkin pernah berbuat salah kepadanya. Orang yang dewasa, dia mampu mengasihi orang yang mungkin berbuat salah kepadanya. Tapi kalau Anda tidak mampu lagi mengasihi Bapak Ibu Saudaraku, berarti Anda sedang jatuh dalam dosa. Karena orang yang merdeka, orang yang dewasa, dia mampu mengasihi. Imun tubuh dalam orang yang merdeka adalah salah satu yang pertama adalah kasih. Sangat berat Bapak Ibu untuk mengasihi orang. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau mampu mengasihi Allah dengan baik, engkau pasti mampu mengasihi sesamamu. Itu hukumnya. Kalau engkau hanya mampu mengasihi sesamamu, engkau belum tentu mampu mengasihi Allah dengan baik. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang melayani, banyak orang mengatakan mengasihi Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi hobinya, dia lebih mengasihi pekerjaannya, dia lebih mengasihi apa yang ada padanya. Dan sesungguhnya orang seperti ini belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia sudah pasti mengasihi sesamanya. Makanya kalau orang yang dewasa yang sudah merdeka, memiliki imun tubuh yang dimana ada kasih dalam dirinya, orang ini Bapak Ibu Saudaraku menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang dewasa dalam pengiringan, dalam pelayanan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam perjalanan orang yang merdeka Bapak Ibu, tidak serta-merta berjalan semua dengan
tidak serta-merta semua berjalan dengan baik. Orang yang merdeka bukan berarti bebas dari masalah. Orang yang merdeka bukan berarti bebas dari problema. Orang yang merdeka bukan berarti bebas dari pencobaan. Tetapi orang yang merdeka tetap mengalami masalah. Di tengah himpitan, di tengah masalah. Karena ada imun tubuh yang hebat dalam dirinya, yaitu kasih. Ketika terjadi gesekan, ketika terjadi problema, ketika terjadi perbedaan paham, dia tetap mampu menerima orang lain itu. Dan dia tetap mampu mengasihinya. Satu saat Anda akan clash dengan saya. Kalau kami berdua tidak dewasa, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keretakan. Shalom Pak. Shalom bro. Kamu sedang memberikan iblis berkuasa dalam hidup. Tapi orang yang merdeka, orang yang dewasa, dan kedua-duanya sama-sama dewasa, atau mungkin satu yang dewasa, satu tidak dewasa. Orang yang dewasa, orang yang merdeka. Ketika terjadi sebuah perselisihan, perbedaan pendapat, gesekan boleh terjadi. Maka orang yang dewasa berkata demikian. Walaupun menurut kacamata dia bukan dia yang salah. Dia berkata ditemuin temannya. Sorry ya, aku minta maaf. Mungkin tadi aku salah. Kalau ada kekuranganku menurutmu engkau tidak damai sejahtera menerima keberadaanku di sini, aku minta maaf sekali lagi dengan kekurangan dan keterbatasanku tanpa mempersoalkan masalahnya. Kau jabat tangannya, kau peluk dia. Percayalah, orang yang seperti ini, yang tadinya menurut dia memang tidak bersalah. Pemulihan terjadi enggak? Pemulihan terjadi enggak? Keretakan-keretakan itu tidak lagi berkuasa dalam hidupmu. Pelayanan pun akan berjalan dengan baik. Kebersamaan pun akan terjadi. Kekompakan pun akan terjadi. Kegerakan pun akan terjadi. Terobosan pun akan terjadi. Tapi kalau engkau tidak dewasa, harusnya engkau mampu melompat 5 lompatan. Tapi engkau hanya mampu melompat 1 lompatan. Tapi orang dewasa, dia mampu melompat 5 lompatan. Hampir mau jatuh. Dengar baik-baik. Jangan biarkan dirimu stuck dalam kekristenanmu. Oleh karena engkau tidak merdeka, tidak dewasa. Kalau orang yang dewasa, ada imun tubuh yang berkuasa dalam hidupnya. Apa itu? Kasih. Kasih. Di antara karyawan-karyawan dengan bos. Satu saat Bapak Ibu Saudaraku, karyawan bisa mengecewakan. Bahkan bos pun bisa mengecewakan. Saya sebagai gembala, Anda sebagai jemaat, satu saat pun saya bisa mengecewakan Anda. Tapi kalau engkau dewasa, perkataanku yang menurutmu mungkin kasar dan engkau tidak terima. Pasti kalau orang dewasa berkata demikian, mungkin Bapak Gembala itu lagi capek. Mungkin Bapak Gembala itu banyak pikiran. Tapi kalau engkau dewasa, sakit hati saya. Di depan umum Bapak Gembala ngomong begitu. Tidak terima saya. Bapak mama aku aja tidak pernah buat begitu. Itu kenapa? Karena engkau tidak dewasa. Tapi kalau engkau dewasa, ada hukum kasih yang mengikat dirimu. Yang dimana menjadi imun tubuh dalam hidupmu. Orang yang kekurangan menurut kacamatamu, yang mungkin mereka menyakiti melukaimu, engkau mampu merangkulnya tanpa mempersoalkan masalahnya. Engkau datang kepadanya, bro, aku minta maaf ya, karena bukan soal benar atau salah, tapi menyingkat masalah. Amin. Tidak perlu kayak mempersoalkan masalahnya, tapi orang yang dewasa, dia lebih dulu meminta maaf. Karena ada imun tubuh yang hebat dalam dirinya. Jangan sampai kau buat hubunganmu retak dengan persahabatan, dengan rekanmu, dengan rekan pelayananmu. Jangan kau buat hubunganmu retak dengan orang tuamu, dengan siapapun, dengan teman, dengan orang kampusmu. Jangan sampai hubunganmu retak. Karena engkau tidak dewasa. Tapi milikilah kedewasaan. Karena engkau sudah merdeka. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang merdeka, dia memiliki imun tubuh adalah mengampuni. Matius 6 ayat 12 berkata, ampunilah mereka. Matius 6 ayat 12, coba buka. Matius 6 ayat 12. Apa bunyinya di situ?
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang sudah merdeka dan dewasa, dia lekas mengampuni. Tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut. Orang yang sudah dewasa, Bapak Ibu Saudaraku, dia lekas mengampuni. Amin. Amin. Satu saat saya akan kelas dengan Nandu. Satu saat saya akan kelas dengan Yosua. Satu saat saya akan kelas dengan Dion. Tapi kalau orang yang dewasa, Dion, habis ibadah nanti aku mau ketemu sama kamu ya. Oke Pak, sorry ya bro, kemarin saya mungkin salah. Saya minta maaf dengan kekurangan saya. Dion, mungkin berat mengampuni, tapi karena sudah dewasa. Pak, aku juga minta maaf. Kalau kau tahan-tahan, kau pendam-pendam, kau kehilangan damai sejahtera. Kemerdekaanmu bukan lagi menjadi kemerdekaan, tapi kemerdekaanmu adalah hanya kemerdekaan kepalsuan belaka. Orang yang mengampuni, Bapak Ibu Saudaraku, lebih hebat daripada orang yang tidak mengampuni. Orang yang mengampuni tidak ada keterikatan dosa dalam hidupnya. Makanya hari ini betapa pentingnya kita mengampuni. Kenapa orang yang merdeka itu harus mengampuni? Supaya dia bebas menjalani hidupnya. Tidak ada gangguan apapun, dalam himpitan apapun, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi dia sudah mengampuni. Tapi kalau tidak bisa mengampuni, maka kematian itu kata orang sekarang sudah tersebut. Mereka sudah tidak benar. Karena sulit mengampuni. Orang yang sulit mengampuni akan merusak dirinya sendiri. Akar pahit akan muncul. Orang merdeka Bapak Ibu, dia akan mudah mengampuni. Dia lekas mengampuni. Aku mengampuni dia. Mungkin dia lagi capek. Mungkin dia lagi hilang. Mungkin ya akan Anda selalu berpikir positif terhadap orang itu. Satu saat mobil kita Bapak Ibu Saudaraku diserempet di sini. Di PM Nur. Mobil yang transit diserempet sama pickup dan ada bawa tukang di sini belakangnya. Diserempet pas kena bemper samping itu, gores dalam, kena tulang dalam. Ku kejar, sampai di lewat mobil susah. Ibu langsung kalaupun dikejar. Halo? Mungkin kalau bultan tak ganti, berapa bisa beda? Atau ketika engkau sudah marah di situ, kurang ajar kau udah kenal saya siapa? Kau sudah merasa puas dengan kemarahanmu? Halo, ibu bilang, kalau pakai marah dia, baik sudah puas. Justru ketika kita marahin dia, mungkin dia teruji, kita sudah menjadi. Tapi kalau kau mampu mengampuni, tidak akan pernah ada yang terjadi. Amin. Kau belajar engkau mungkin dirugikan, engkau belajar mengikhlaskan dan engkau mengampuni. Itu lebih berbahagia daripada sama sekali engkau tidak. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang memiliki orang sudah merdeka di dewasa adalah adalah apa? Kenapa memberi Bapak Ibu Saudaraku? Karena suatu saat dalam perjalanan kemerdekaanmu itu ada banyak hal yang kau hadapi. Ada banyak problem yang kau hadapi, ada banyak hal yang kau hadapi. Ketika suatu saat saudara kasih pemberianmu tidak dihargai, engkau berkata, tidak pusing saya dengan semua. Kalaupun pemberianku tidak dihargai, tidak jadi masalah. Karena memang hatimu orang yang suka memberi. Dan orang yang punya hati memberi Bapak Ibu, tidak akan pernah merasa rugi dengan segala sesuatu yang dia berikan kepada orang lain. Justru orang yang memberi ketika dia mampu menolong orang lain, ada sukacita tersendiri dalam hidupnya karena dia mampu menjadi berkat bagi orang banyak. Tapi kalau Anda tidak memiliki imun tubuh memberi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda dipercayakan berkat besar yang tadinya pengangguran, sekarang dapat pekerjaan dan terus gajinya semakin naik, justru gajinya menjerat hidupnya. Mulai pelit, mulai hitung-hitungan. Orang yang merdeka Bapak Ibu tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia memiliki imun tubuh yang memberi.
Dia begitu cepat dan begitu ikhlas melakukan segala sesuatunya. Kalaupun Bapak Ibu Saudaraku satu saat, apa yang kau punya dirugikan orang lain. Karena engkau punya hati memberi. Udah ngapain dipusingin. Karena aku tahu Bapa pasti menggantikan yang lebih terbaik daripada yang pernah dirugikan oleh orang lain. Amin. Halo? Halo? Gampang enggak? Gampang enggak? Kau harus belajar itu. Karena engkau sudah merdeka. Amin. Saat, siapa namamu? Hah? Ini siapa namamu? Siapa? Pita. Satu saat Pita Bapak Ibu Saudaraku dipinjam uangnya sama si Karisma. Vita, pinjam dulu uangmu Vita. Berapa? 2 juta. Pinjam. Tapi suatu saat Bapak Ibu Saudaraku ditagi-tagi, Karisma tidak ada duitnya. Yang hatinya memang ada imun tubuh memberi. Apa dalam dirinya? Apa yang kau bilang? Hah? Hah? Sudah ikhlas. Itulah bedanya Bapak Ibu. Lain. Walaupun kata awalnya pertamanya minjam. Walaupun awal katanya minjam. Tapi kalau dalam hatinya ada imun tubuh memberi Bapak Ibu Saudaraku. Maka dia berkata begini. Mungkin dia lebih butuh. Aku percaya. Karena Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudaraku. Dalam kitab Kisah Rasul. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Amin. Pegang itu. Alkitab mencatat Yesus berkata. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kau lebih berbahagia Pita. Walaupun mungkin itu berat bagimu. Tapi Pak, kan itu kan uang satu-satunya. Uang terakhir. Untuk bayar uang kuliah. Tapi yakinkah engkau Bapamu yang hebat itu mampu menggantikan, mencukupkan, melebihi dari apa yang kau kasih? Kau harus buktikan. Itulah kehebatan orang yang sudah merdeka. Selalu melihat kebesaran tangan Tuhan. Selalu melihat campur tangan Tuhan. Selalu melihat mukjizat Tuhan. Selalu melihat kebesaran Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu. Tapi kalau engkau tidak merdeka, engkau akan sulit, tidak punya imun tubuh memberi. Suatu saat kau dirugikan. Ngapain berteman dengan orang itu? Penipu itu. Makanya pentingnya orang yang sudah merdeka dan dewasa. Memiliki imun tubuh yang dimana Bapak Ibu Saudaraku dia punya hati yang memberi. Sekalipun mungkin orang lain merugikanmu, engkau belajar mengikhlaskan yang pernah hilang. Karena engkau tahu Bapamu akan memberi yang selalu yang terbaik bagimu. Karena Alkitab mencatat lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Amin. Amin. Orang lain satu saat minta tolong kepadamu. Lakukanlah yang terbaik. Jangan asal-asal. Satu saat orang lain minta tolong kepadamu. Lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Karena satu saat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kau lakukan, coba buka kitab Galatia. Nih. Kitab Galatia, saya tutup dalam satu ayat ini. Pasal yang ke-6, ayat 9, ayat yang ke kitab Galatia. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Coba buka. Pemain musik bisa maju ke depan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa yang pernah kau tabur, apa yang pernah kau lakukan, apa yang pernah kau beri kepada orang lain, ternyata tidak pernah sia-sia. Suatu saat Anda orang tolong orang lain, apa yang pernah kau tabur tidak pernah sia-sia. Halo? 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 Kebaikanmu yang kau lakukan selama ini tidak akan pernah sia-sia. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, makanya engkau harus berdiri kokoh. Jangan sampai lemah. Supaya apa? Kebaikan yang pernah engkau lakukan, kebenaran yang pernah engkau lakukan, tidak menjadi sia-sia. Karena satu saat engkau akan menuai. Saat engkau pulang Bapak Ibu Saudaraku ke rumah Bapak, engkau sudah hidup dalam kebaikan Kristus. Dan engkau tidak lemah di tengah sebuah masalah. Kepulanganmu pun akan menjadi kepulangan yang berbahagia. Makanya saudaraku, hari ini milikilah kemerdekaan dalam Kristus. Engkau orang yang merdeka, yaitu orang yang dewasa dalam Tuhan. Orang yang dewasa dalam Tuhan, dia tidak tergoyahkan Bapak Ibu Saudara. Tantangan boleh ada, problema boleh ada, masalah boleh ada, gesekan boleh ada. Tapi engkau memiliki imun tubuh yang hebat, yang luar biasa. Yang pertama, engkau punya kasih. Kasih itulah yang akan menutupi segala kesalahan. Kasih itulah yang membuat engkau bisa menerima orang lain yang pernah melukai perasaanmu, yang pernah menyakitimu, yang pernah merugikanmu. Atas dasar kasih itulah. Imun tubuh ini kiranya ada pada dirimu. Yang kedua, orang yang sudah merdeka dan orang dewasa, dia memiliki pengampunan dalam diri. Bukan soal benar atau salah, tapi engkau begitu lekas mengampuni orang itu. Walaupun awalnya memang sulit, tapi di hatimu, dan engkau datang kepadanya, engkau boleh minta maaf kepada dia walaupun bukan engkau yang salah. Supaya apa? Jangan terjadi keretakan dalam hubunganmu dengan persahabatanmu dengan teman. Kalau sudah ada keretakan, iblis mencari celah. Mulai di pikiranmu tuh kan, kau tidak dihargai. Itu kan dia omongin kamu. Itu kan dia cuekin kamu. Mulai engkau apa? Diperbudak dengan dosa. Dosa sakit hati, dosa kemarahan, dosa kebencian, dosa kekesalan, dosa kepahitan menguasai dirimu. Tapi kalau engkau merdeka dan dewasa, imun tubuh dalam pengampunan ada padamu. Engkau akan terus berjalan dengan baik. Engkau akan terus melayani. Engkau tidak pernah mundur, tapi engkau akan terus maju mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Yang ketiga, imun tubuhnya itu adalah engkau punya hati memberi. Engkau punya hati memberi. Orang yang punya hati memberi Bapak Ibu, satu saat mungkin dia dirugikan oleh orang lain. Satu saat dia dibohongi oleh orang lain. Satu saat mungkin Bapak Ibu dia ditipu oleh orang lain. Karena dia punya hati memberi. Dia terlalu yakin bahwa Bapa yang dilayani, Bapa yang tidak pernah melupakan diri.